Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha musliman kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini insyaallah merupakan hari terakhir bulan Ramadan. Kemarin ini alhamdulillah kita melihat bulan tanggal 1 Syawal, sehingga pemerintah memutuskan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Kamis besok, karena Ramadan digenapkan 30 hari. Benar-benar Ramadan sudah muncul, hendak meninggalkan kita. Apa yang tidak kita lakukan? Para sahabat radhiyallahu anhum salafus saleh tadi kita juga tentunya pengikut Rasulullah, umat Rasulullah bersalah yang setia di atas manhaj hidup. Ini kan yang paling mewah pada mereka ujung Ramadan, mereka meleleh air mata, tak bisa tidur. Kalau tidur bentar-bentar bangun, ngantuknya macam apa? Bagaimana dengan kita jemaah di Ramadan Allah? Jadi satu indikasi ini, Masya Allah, ketika didetailkan mengapa mereka meleleh air matanya, mengapa mereka tak tenang sehingga tak bisa tidur. Sangat banyak sekali ketika kita mau mendetilkan yang merupakan asbab kondisi mereka, yaitu meleleh air mata, bahkan sampai membentuk parit-parit di mata mereka. Di awal Ramadan kita sudah disampaikan oleh para mubalik dengan hadis Rasulullah SAW, hadis sahih. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di awal-awal Ramadan, bahkan setiap penceramah para mubalik dengan metode penyampaian yang variatif, jamaah dirahmati Allah, hampir semuanya menyampaikan tentang hadis ini. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan atas dasar iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man bahas satu persatu. Shaimun siapa mereka? Iman yang bagaimana? Wah, ihtisaban dan
Lalu untuknya kan sangat panjang sama, nggak cukup 1 bulan Ramadan untuk membahas di sini. Itu saja banyak itu. Apa saja itu mai. Terus saya bagi mai sebagainya. Cuma kali mama takut karena mengganggu. Masya Allah, sama itu. Akan dalam sana pun tentunya hadis itu menjanjikan tentang bagi kita untuk bagaimana kita betul-betul menggapai ampunan Allah di dalam kehidupan tak ada yang disampaikan. Barang siapa yang berlalu Ramadan alam yukfar tahu dan dia belum diampuni dosanya, bangkrut, celaka, rugi. Apa yang ada di bawah? Masih ada waktu zaman ini. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Taala. Syukur yang sebenar dengan syukur. Dan jamaah yang bersyukur Allah patut kita bersyukur kepada Allah. Tak ada kepada yang lain syukur kita hanya kepada Allah. Yang dengannya semoga kita digolong orang-orang yang bersyukur, yang mereka persentasenya lebih sedikit daripada yang syukur lima. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Tak akan Allah mengampuni dosa kita kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Sama yang kita minta Allah. Dengan yang semoga kita diberikan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Al-Kahf itu masalah ya ma'ayyisillahu nabiyya walladzina amanu pada hari yang Allah tidak mengingkari janji, Allah tidak menghinakan nabinya, janjinya ini. Dan orang-orang yang senantiasa bersama mereka, walaupun kita tidak merasakan kehidupan bersama Rasulullah, namun insya Allah dengan senantiasa komitmen istiqomah terhadap manhaj jalan hidup yang telah Rasul sampaikan, insya Allah kita termasuk umat. Sama dengan yang lainnya dengan jasa ajrun yang Allah janjikan kepada kita, sehingga nantinya kita dapatkan janji Allah tertinggi itu ada surga yang kenikmatannya tidak terbayangkan oleh akal kita, tak sampai akal kita dalam. Namun Allah memberikan simulasi kenikmatan itu, edukasinya seperti buah-buahnya dan sebagaimana yang Allah berikan di bumi, di dunia ini. Namun kenikmatannya tak sebanding. Kita akan melihat apa lagi di sana. Kalau enggak mungkin kita lari. Kalau belum dikenalkan oleh Allah di dunia, kita melihat teori mungkin di akhirat dan surga. Kalau kita dikenalkan di dunia ini, mungkin kita lari. Karena asik dengan benda itu. Psikologi manusia itu kalau yang melihat sesuatu yang asing spontan, apalagi lagi-lagi. Apalagi lagi-lagi. Karena otak laki-laki itu desainnya itu otak berburu, siap dan sebagainya itu selalu spontan, dia akan menjaga sesuatu yang harus dijaga ketika ada sesuatu yang asing. Itu secara otomatis, secara spontan. Jangan surga ada malam yang itu adalah kenikmatan, balasan tertinggi dari Allah Azza wa Jalla kepada kita orang-orang beriman. Namun tidak mudah untuk mendapatkannya.
amal kita yang senantiasa kita evaluasi sampai sejauh mana. Ini dibacakan dari Imam Nawawi, Masya Allah, tentang sesuatu yang Masya Allah tawarkan dari pernyataan yang Allah tawarkan. Beda. Kalau saja ada jannah, semoga kita termasuk dengan orang-orang yang digunakan oleh Allah nasikoh, komitmen istiqomah di atas manhaj Rasulullah. Salawat disampaikan berikut para Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Mujahid. Beliau menyampaikan materi tauhid. Kita senantiasa diingatkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya orang mukmin, termasuk kita jamaah yang dirahmati Allah, tak cara menjaga selawat itu bagaimana konsekuensi terhadap syahadat Rasul, syahadat kita, kesaksian kita bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan hamba Allah, sehingga konsekuensinya pun sangat tinggi di zaman ini. Di antaranya pagi hari ini kita akan sampaikan tentang sirah Nabi. Apa sih sirah Nabi? Kenapa kita belajar sirah Nabi? Sama ayat yang beberapa hal yang mendasar, hikmah ataupun manfaat kita belajar sirah Nabi. Kemarin sudah 6 kita sampaikan. Kalau tak lupa, senantiasa kami ulang. Yang pertama, kita akan bisa maksimal beruswah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak kaji, kita tidak mendapatkan itu uswah itu yang dari sisi mana? Uswahul hasanah. Tahunya kita ikuti, tapi sudah betul tak tadi. Siapa yang mengatakan? Pakaian saja misalnya. Cara-cara kita pakai sebagaimana persis Rasulullah. Katanya kita beruswahul hasanah, kita harus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak kita pakai pakaian. Koko itu apa? Produk Cina. Apa pakaian Rasulullah seperti itu? Makanya dari sisi ini kita perlu kaji. Yang namanya uswatul hasanah itu tidak harus pasti dari kaki. Lihat dari pendekatan secara ta'abudi. Yang penting sebagaimana Rasulullah SAW menuntut Allah. Kita harus persis modelnya seperti Rasulullah SAW. Maka kalau kita tidak mengkajinya, kita akan kebingungan. Yang pertama itu, yang kedua kita akan saksae. Saksae itu suka-suka kita berpakaiannya. Orang pakai silet, memang ada. Saya dulu melihat ini luas ini, tapi nggak pas sama. Ada orang safar atau apa sholat di sini, pakai silet di situ. Iya, tadi benar kaget kita pakai silet. Ya, kita sudah mungkin semburat tidak bajunya mungkin kena najis atau apa yang nggak kena najis silet saja tidak tahu. Ya celana cuma celana. Ya. Kita sholat pakai topi, yang penting tertutup kepalanya. Lalu topi lapangan dibalik aja belakangnya. Coba kita nengok ini gimana gitu. Ada uswatul hasanah di sisi
Rasulullah itu ya penutup kepalanya kemudian dililit surban. Yang dipakai untuk beliau ibadah itu ada dua warna, hijau sama putih. Kemudian ada warna merah, merah marun atau merah. Itu beliau pakai untuk berperang, berjihad. Ini nggak sama. Makanya dari sini aku ini kita dapat menutup kepala. Yang kedua khutbah kemarin. Khutbahnya harus sama persis. Tak boleh. Haji kita harus sama persis. Nggak boleh. Ya, saya ringkas saja lah. Gak usah pakai sahih, gak usah pakai kalau jumroh. Ya cepat pulang. Ya, pulang sama siapa? Kalau ternyata belum pulang ya nggak bisa pulang. Ya, nggak bisa hanya seperti itu. Sholat kita selalu kamar musolli. Sholat hanya sebagaimana Rasulullah sholat. Tak bisa kita buat sendiri. Biar pahalanya banyak. Sholat misalnya saya 6 rakaat. Ya. Harus sama. Ya. Pokok 5 waktu. Bikin amat ya 10 waktu aja. Biar pahalanya banyak. Mana ada depan? Nah ini khutbah harus sama persis. Kemudian berikutnya agar kita dapat mencintai Allah dengan benar, kemudian dicintai Allah, tidak bertepuk sebelah tangan. Karena konsep cintanya Allah kepada makhluk dengan kita, cintanya makhluk itu berbeda. Hitung-hitungan persennya saja, banyak sampaikan oleh Ustaz saya juga. Ya, konsep mencintai Allah itu 100%, tak boleh kita bagi-bagi. Kalau konsep kita kan istri sekian persen, ya kan? Anak sekian persen, ya. Orang tua sekian persen, istri rahasia itu mau nikah lagi dan tidak berani, padahal nikah dihilangkan. Iya, nggak ada tuntunannya harus izin pada istri pertama, tapi harus dihilangkan setelah itu. Harus diumumkan. Nah kalau dari yang kedua itu lebih pada ta'abudi, harus sama persis. Makanya diwajibkan berabudi. Kemudian begitu pun mencintai Allah. Karena kalau kita salah di dalam mencintai Allah, kita tidak akan mendapatkan cintanya Allah. Padahal kita orang beriman ini tidak mikir bagaimana kita mencintai Allah saja, tapi berpikir bagaimana Allah mencintai kita. Kemudian yang keempat kemarin, modal utama kepada kita umat, izul muslim wal muslimin, meninggikan izzah kehormatan Islam ini. Islam sudah tinggi, cuma ada kewajiban untuk orang-orang beriman untuk meninggikan kembali. Kita tak beramal Islam tetap tinggi. Allah akan senantiasa menunjuki, nggak mau ngaji lah, ya, capek, nggak mau ngaji setelah ilmu lama sampai subuh. Sama yang kalau kita kan kejar itu kan, ya, nilai ibadah yang sama dengan haji dan umroh kita kan kejar kan, biasa berusaha, ya, membiasakan diri untuk mengejar. Kalau sahabat itu dikejar betul, makanya ketika ditanya oleh Rasulullah itu tak ada sahabat yang jawab dengan meneliti. Ya, saya tahu ya Rasulullah. Ya. Hadis Jibril mengajarkan banyak kepada Rasulullah. Ya. Di ujungnya Rasul bertanya kepada Umar, ya Umar, hadis dari Imam Sa'id, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya ini? Ya. Umar, walaupun kamu pakai ilmu aja sudah tinggi juga kamu tetap menjawab Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam. Karena dengan jawaban itu nanti akan keluar lagi ilmu dari Rasulullah SAW. Tidak berhenti. Inilah cerdasnya sahabat. Makanya kita ditanya sok-sokan, nggak tahu meneliti. Ya, Masya Allah. Sama yang dihormati.
Juga dibicara oleh para sahabat. Ilmu Rasul bagaimana ilmu hadis Rasul keluar keluar. Itu jemaah ini. Begitupun amal para sahabat itu bicara sampai yang namanya perang jihad sabilillah itu kebanyakan mereka para sahabat radhiyallahu anhum itu keroyokan, tahu keroyokan ya. Kemarin keroyokannya mana ya, keroyokan tumpang ya, ayamnya ada di sini keroyokan sahabat radhiyallahu anhum tak keroyokan tumpang aja ya, kita belajar semuanya keroyokan tumpang ya. Karena memang berkahnya tak seluruh ya kayak seluruh itu barokah. Sahurlah kalian sesungguhnya pada sahur kalian makan sahur kalian dapat barokah ada tamu hati jamaah itu insya Allah. Enggak pesan-pesannya ketua panitia Ramadan itu bukan ya masjid jadi alur uang menyediakan makan sahur bersama bukan bersama. Tapi ketika kita tengok mau geruduk satu, geruduk dua, ya. Geruduk cuma datang jam 12 malam, ya. Inilah orang pada tidur semua datang dia, ya. Pulang jam satu, nengok ya, orang-orang itu pergi lah, nggak bisa, ya. Sahur tidak bisa bersama istri, nggak kolu. Sama dengan masih. Padahal sahabat itu kerja. Maka para sahabat sama sore jamaah yang dirahmati Allah 10 hari terakhir perekonomian turun. Perekonomian turun di sana sore 10 hari terakhir. Ya, bahkan ulama ada yang biasa majelis Rabbul ini libur khusus ibadah dia. 10 hari terakhir. Ada apa dengan 10 hari terakhir? Hingga sehari setudul malamnya sudah tidak ada. Tahu setudul mana? Ya, separuh. Sudah tidak genap sehari. Sama yang tidak tahu. Salah sekali. Tidak kan di Indonesia 10 hari terakhir belum perekonomian naik. Yang tadinya pengangguran jadi punya pekerjaan buat kue. Kemudian berikutnya yang kelima adalah kita mendapatkan pengukuhan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita belajar sirah, kita akan diteguhkan keimanan kita. Kita akan diteguhkan amaliyah kita. Amal hari ini prioritasnya di zaman kita itu amal prioritas ya hari ini ada para ulama apa? Amal ma'ruf nahi munkar, dakwah menghidupkan sunnah. Dari ini ya masa-masa fitnah sunnah ini hendak dipadamkan. Dari itikaf ya 10 hari di bulan Ramadan, akhir Ramadan 10 hari. Sekarang sudah panas, malamnya aja panas lagi, malam-malam ganjil aja. Malam genap juga banyak kan, beruntung 2. Itu pun masih panas lagi, malam 27. Yakin Lailatul Qadarnya itu malam 27. Ya Allah, lalu apa surah 10 hari terakhir kita? Akan dibuat evaluasi. Harapannya tahun depan kita itikaf bisa putra-putri. Kalau malah kemarin tahun ini putra saja, harapannya jamaah ya putra-putri bisa itikaf. Kalau kita pulang karena ingin supaya istri, kalau istrinya nggak, memang nggak pulang. Ya di sini ya nggak benar-benar sumpah nggak itikaf. Maksudnya bukan waktu yang jualan kita ikuti acara bawah tidak sekali sama-sama melakukan ujian maksimal dan itu yang
Maka Rasulullah SAW Masya Allah tahun ke-11 Hijriah puncak-puncak Rasulullah mandek nyatanya stagnan, bergegek mana yang mau diprospek pembesar-pembesar Quraisy gak ada harapan Abu Jahal semakin jahil Amal bin Islam gak ada yang diprospek udah mandek belum lagi ditambah pembayar kodam belum lagi istrinya kita meninggal belum lagi ditambah siapa? Pamannya meninggal. Masya Allah, numpuk-numpuk. Maka selain peristiwa Isra Mi'raj, Allah Azza wa Jalla menghibur. Di antaranya dalam surah Al-Ahzab. Surah Hud itu yang menjadikan Rasulullah berubah. Bagaimana tidak di dalam surah Hud itu dikisahkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Berjauh ini sejak umur 450 tahun sampai jadi akan menjadi Rasul yang 450 tahun umurnya sampai 950 tahun. Kapannya berapa tahun? 500 tahun. Siapa yang ikut? Istrinya aja tidak. Anaknya kan anaknya berengkele. Iya. Naudzubillah enggak. Megah-megah itu, kena banjir itu, disuruh naik ke perahu, masih ada. Silakan naik gunung, sehingga air kita akan menenggelamkan saya. Masih berengkele, apa sih berengkele itu? Ngeyel gitu. Bahasa Bali tak tahu ya. Bukan kata juga paham ya. Susah sekali beradaptasi itu. Karena Solo itu bahasa terlalu mentok gitu. Jadi siapa yang namanya Allah? Masya Allah. Coba bayangkan. Rasulullah SAW 11 tahun. Makanya yang menjadikan Rasul sampai rambutnya berubah ini. Nabi Nuh dakwahnya 500 tahun, istrinya aja tidak ikut, anaknya tidak ikut. Sabarnya luar biasa Nabi SAW. Jadi sahabat kita ada orang gila di kalian tukang Nabi itu kan kita akan tukang kayu. Nah, yang mau punya Nabi itu silakan tukang itu. Iya, baru kayu tukang kayu. Jamaah itu Masya Allah. Maka Masya Allah, sehingga Rasulullah kuat hatinya. Rasulullah jadi kokoh, yakin melanjutkan dakwah. Namun 11 tahun Rasulullah itu belum luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh memang ya beda ya. Manusia dulu dengan masa Rasulullah itu kan berbeda. Karena Rasulullah diutus ya. Rasul diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Itu masa Allah sudah zaman sudah akhir ya. Zaman masa waktunya itu panjang. Iya. Bahkan Nabi bisa ke Ashabul Kahfi itu berapa ratus tahun. Kemudian ya ke Ashabul Kahfi ditidurkan tambah berapa ratus tahun lagi. 300 sekian tahun kan. Nah itu pun masih panjang lagi. Baru diutusnya Rasulullah. Maka parah-parahnya manusia tadi. Makanya tingkat bebannya sebenarnya juga lebih berat. Cuma Rasul mikirnya ini 500 tahun, saya baru 11 tahun, ringan aja bagi Rasul. Itu ya jamaah yang kemudian yang keenam, ya, yang keenam kita mendapatkan muslimin. Figur, kita mau ambil figur model apa ada, sama yang belum kita tahu. Sebuah sahabat dibagi dua figur. Karakter, dua karakter. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Detailnya ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu buta. Tapi kalau membimbing orang untuk taat kepada Allah, beramal soleh, kontinu istiqomah, maka Abdullah bin Mas'ud itu ya kecil lah, ya. Abdullah bin Mas'ud itu kecil, namun otaknya itu
tetap ada longgar. Kita nggak masuk anak aja. Apa ya? 5 ayat kedua, ayat 5 sampai 10, ayat 1 sampai 5 nya lupa. Sudah penuh. Memorinya ya, beda. Kita bisa setelkan anak-anak kita kan menurut siapa karakternya? Kita semuanya sama yang bisa baca Allah, ya. Mereka para sahabat Rasulullah itu mewakili semua karakter manusia. Kita mau jadikan anak kita apa? Kita tengok model anak kita. Maka jangan dibatasi anak kita, kecuali ya ada bakat yang tidak baik, pada pelanggaran-pelanggaran yang mendasar. Iya. Nanti akan muncul maksudnya kalau kita akan membunuh, ya, memori otak anak kita. Tadinya anak kita ini bakat jadi ulama, ya, jadi tak yakin mau apa. Karena saya kita marah. Bodoh kamu itu langsung dukung Ustaz Pak. Iya. Maka jangan sampai kita. Maka saya kaget di awal-awal sini orang sama sekali mengucapkan kata bodoh pada anak-anak bodoh. Anak saya tak berubah itu tak terasa sekarang tak ada lagi. Jadi jangan bodoh. Ya, kita dapat yang itu. Tak kurang. Namun prakteknya pada hari ini sama yang dirahmati Allah, umat resistivitas. Iya tidak. Mereka banyak mencari-cari mengidolakan pemain sepak bola. Kenapa nggak mengidolakan Al-Qoqot bin Amr At-Tamimi? Al-Qoqot bin Amr At-Tamimi itu lebih daripada pemain sepak bola. Jago bola, ya, pandai mainkan, Rusia pecah tombak, mengganggukan. Tak ada perampok penyamun kelas kakak, ya. Kalau sudah terbaca orang pokok nggak terkejar. Mereka tunggang langgan dan tidak ada yang lolos dari kejaran. Ya. Udah Al-Qoqot bin Amr At-Tamimi. Ya, ada yang menyebutkan dia etik enggak. Orang kayak itu difigurkan. Ya, Ahmad Musaddiq Al-Dulu, apa lagi? Ngaku-ngaku nabi. La nabiyya wa la rasulaka ba'da. Setelah Rasul tidak ada Rasul. Makanya kalau orang menyatakan dirinya nabi berarti palsu, tidak jelas. Zaman yang lebih. Ya sebenarnya pagi ini untuk closing itu mau menyampaikan, ya, kejadian atau peristiwa Ramadan. Nah sampai waktu ini nantinya ya. Memang asik sebenarnya. Kita yang sudah terbiasa mendengarkan ilmu itu harus lakukan. Bagikan kita yang sudah biasa minta, ya, Bapak biasa ngopi, nggak kopi itu nyari-nyari kan. Ilmu itu lebih, karena ilmu itu utamanya sangat besar, sangat agung. Kalau aku mencari ilmu, ngopi, utamanya kalau bilang tangan itu ibadah. Jamaah yang mengatakan Masya Allah. Ketujuh, tangan banyak jamaah yang mengatakan Allah. Manfaat hikmah kita belajar sirah yang ketujuh, yaitu kita dapat menjadi sebaik-baik umat. Tak bisa kecuali kita belajar sirah untuk menjadi sebaik-baik umat, tak bisa. Karena umat yang dipuji oleh Rasulullah, ya, kemudian Allah memuji di ayat-ayatnya, bahkan mereka mendapatkan titel resensi radhiyallahu anhu wa radwan anhu. Allah ridho terhadap mereka, benar-benar ridho, merestui. Tak tolak-tolak mereka itu mendapatkan
yatim pimpinannya. Maka mereka mendapatkan itu radhiyallahu anhu wa Tuhan, dan mereka pun masya Allah ridho terhadap Allah Azza wa Jalla, utusan Allah. Maka di antaranya ditanya oleh Rasulullah, ada di mana saya? Salah satu masa umat mengatakan yang Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Cerdas mari kita. Maka untuk mendapatkan agar kita menjadi sebaik-baik umat itu di antaranya harus belajar ini konsepnya. Sudah. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang disampaikan para ashabi. Jamaah dikatakan Allah, masya Allah. Tahu bilang syaitan itu bukan umat. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna. Kuntum khayra ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalimatnya ingat, kuntum mari. Dulu kalian sebaik-baik umat. Dulu itu apa? Kemarin ya, dulu itu, ya kan? Bukan antum khayra ummah, tapi kuntum. Kalau antum maka langsung kalian ini sebaik-baik umat. Tapi kuntum, dulu kalian itu sebaik-baik umat. Dulu kapan? Dulu kapan jamaah yang dirahmati Allah? Dulu antara Rasulullah SAW di tengah-tengah kaum muslimin, masa Rasul, sehingga mereka yang berjumpa dengan Rasul dan beriman meninggal, ya, juga dalam keadaan iman, sehingga mereka disebut sahabat Rasul. Dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebaik-baik umat dulu. Kemudian ukhrijat linnas, dikeluarkan linnas untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ini berlaku kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Tatkala apa-apa yang kita buat itu merujuk pada Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi dulu kalian adalah sebaik-baik umat, dan kalian, ya, itu maknanya juga akan menjadi sebaik-baik umat. Katalah berupaya sebagaimana, ya, umat ketika Rasul di tengah-tengah mereka, yaitu masa para sahabat, masa Rasulullah masih bersama para sahabat. Makanya jamaah yang dirahmati Allah melihat, ya, kita di dalam Islam itu bagaimana urutan, yaitu Rasulullah SAW, kemudian turun sahabat, ya kan, turun lagi tabi'in. Jadi sahabat ini orang yang hidup bersama Rasulullah, beriman, nggak beriman nggak masuk sahabat, ya. Maka syukur itu diingatkan terus jemaah, harus kepada Allah. Karena syukur tidak kepada Allah, alhamdulillah bisa, ya, masuk berproses pada kemusyrikan. Riya itu aja termasuk itu syirik kan? Kecil. Maka syukur kita harus kepada Allah. Dia penceramah, dia berupaya, khawatir mesti mengingatkan syukur. Maka kita bersyukur, tidak hidup pada masa Rasulullah, tapi kita beriman. Meninggal mereka juga dalam keadaan iman, sahabat Islam.
Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, ya, tapi itu orang yang menjalani kehidupan, ya, dengan amal-amal soleh bersama para sahabat. Tidak ketemu dengan Rasulullah. Ini rata-rata cucu-cucu para sahabat atau anak para sahabat yang kita ketemu Rasulullah. Tapi mereka yang hidup pada masa, ya, cucu-cucu para sahabat Islam, dan mereka dalam bacaan Islam. Kemudian orang-orang yang setia mengikuti mereka kita itu ya. Kalau saat tabiin ini ada Abu Bakar, sahabat Rasulullah, ada Bilal, ketemu kan? Tapi ini ada, ya, Muhammad bin, ya, Hasan, ya, dan seterusnya ini ada, ya, cucu-cucu para sahabat, cucu-cucunya para sahabat tadi kita terputus. Makanya kita perlu ngaji. Harapannya ini maksudnya sudah bagus, kedepannya itu ada kajian Islam, walaupun sepekan sekali hanya anak pagi ya Pak. Ya kalau ustaz-ustaznya insya Allah, ya, berusaha insya Allah selagi agar diberi kemampuan oleh Allah, yang mudah-mudahan para satu jaga kesehatan. Ya tidak sama anak. Kalau zaman beruntung jual, tapi insya Allah mau sih, nggak akan mungkin kita. Wah, nanti tanya oleh Allah bagaimana? Kemarin itu, ya, jamaah, ya, Kamboja, memang ngaji 2 orang, kok ngaji isi, ya. Pertanggung-jawaban itu ya, sayang, terbatas ini waktu kita di sini ini, Pak. Kalau kita 60, 63, 65 itu di akhirat, Pak, itu cuma 1,5 jam. 1,5 jam itu waktu yang sangat sedikit untuk menentukan surga dan neraka. 1,5 jam. Yang para berharusnya sampai 100 tahun, ya berarti 2 jam. Sedikit sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, maka itu mari. Ya, kita maksimal. Kita kita berdoa. Jadi kita berkesempatan untuk menjadi sebaik-baik umat ketika kita mengikut, ya, para salafus saleh, tapi menjadi dan komitmen, Pak. Kemudian sikap itu bagaimana bisa yakin, nggak bergeming. Saya fokus Ramadan, saya puasa di siang hari, jadi tawarin Pak, saya nanti malam ini sore saya sungguh berpuasa. Iya gitu mantap. Nah, ini sore itu ke belakang. Ada ya, ada. Karena belum terbiasa berpuasa. Makanya ada, ya, targetnya di bulan Syawal kita maksimal berpuasa semua untuk persiapan. Ngajari anak juga biasa. Sama ini berkesempatan kita mendapatkan yang terlisensi sebaik-baik benar. Lalu Allah senantiasa itu, ya, senantiasa tunjuki. Maka kita minta kepada Allah. Ta'ifah mansurah, ta'ifah ala najibullah. Ini Pak, yang di akhir zaman ini, yang mereka setia terhadap manhaj Rasulullah sahabat tadi. Mereka ahli sunnah wal jamaah. Maka itu bukan organisasi, maka manhaj, akidah. Ya, bisa aja di Muhammadiyah, bisa aja di Persis, bisa aja. Namun, ya, ketika manhajnya ahli sunnah wal jamaah, insya Allah kita akan tergolak itu tadi. Ya, untuk viral. Kenapa? Mereka ini senantiasa eksistensinya itu Allah anugerahkan. Kesuksesan amal mereka, dakwah mereka itu senantiasa Allah anugerahkan. Walaupun tekanan, walaupun fitnah yang begitu dasar, maka tetap ada jamaah yang dirahmati Allah. Mereka para ulama, para ustaz yang tegak berdiri, ya, di atas kebenaran, di atas aturan ibadah, ya, yang telah dibuat oleh Allah, yang telah dicontohkan oleh Rasul sampai mati, Pak. Makanya Masya Allah, semoga Allah, ya, ambil usaha Ustaz kita, ulama kita, ya, yaitu Ustaz Nurul Sultan. Allah Ustaz hukumnya, Allah jadikan hukum
maksudnya itu taman di antara taman-taman surga. Kita berbuat perjalanan menuju akan mendapatkan hidayah yang awalnya itu musisi, seorang pemusik itu, masya Allah, namun sampai menjadi yang saja yang mungkin perjalanan itu begitu luar biasa. Kemudian vokalnya, kemudian teguhnya di atas aturan ibadah yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, sampai Allah mengambilnya dalam waktu yang sangat amat agung mulia. Ya Allah pilihkan di antara 12 bulan, yang 12 bulan itu banyak bulan-bulan mulia, di antara bulan haram, namun Allah pilih untuk mengambil rohnya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang merupakan bulan paling mulia, bahkan kemuliaan bulan-bulan yang lainnya tertutup tatkala Ramadan. Kita kalau bagaimana kita yang kasih di dunia ini untuk kalau umat itu terpisah, syaratnya dan tak benar-benar kita punya cara untuk kebajikan pengajian dia dengan bahasa kita, muamalah kita dengan tetangga kita. Bagaimana saya nggak bisa dalil kalau ngajak, nggak perlu pakai dalil. Kadang orang itu pakai dalil itu juga malah tidak tersentuh karena nggak paham dalil. Tapi kalau dengan kelembutan hati bapak-bapak sama insya Allah itu kita doakan untuk tanggal-tanggal kita itu malam hari itu mendapat percaya dapat ya. Karena terbatasnya waktu saya untuk menyampaikan kan sebenarnya di antaranya itu apa? Turunnya wajah Quran. Kalau kita lepaskan itu mas, kalau kita akan besar. Kemudian apalagi perang Badar itu hikmahnya itu sangat luar biasa. Jadi perang itu apa sih? Siapa yang memobilisasi atau ya? Ya itu maksudnya. Udah kalau suara saya ini ngomong berikutan. Siapa yang mengalahkan sampai meletus itu perang Badar itu? Siapa? Kecerdasan Abu Sufyan itu sebenarnya di antaranya. Ya. Rasulullah ini mati Abu Sufyan utusan maka utusan itu utusan yang cerdas, sembelih anak unta, bunuh anak unta. Kalau orang Mekah itu Pak, kalau sudah ada yang bunuh anak unta berarti genting itu, maka bukan keadaan genting. Orang perhatinya ada apa hubungannya cerdasnya ini ya, kafilah gagak kalian yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini tidak diajak Rasulullah tidak langsung perang ke sebenarnya. Tapi Allah itu belum lagi nanti dari sisi yang lainnya. Bagaimana kisahnya Utbah bin Rabi'ah? Utbah bin Rabi'ah itu siapa? Siapa? Anaknya Walid ya, bin Utbah. Siapa? Mereka dua orang yang mati di alam Badar. Mereka siapa mereka? Utbah bin Rabi'ah adalah bapaknya Hindun. Ya, Walid bin Utbah bin Rabi'ah adalah saudaranya Hindun yang buat itu dendam. Dendamnya terhadap Hamzah karena yang membunuh ya ayahnya untuk Utbah bin Rabi'ah adalah Hamzah. Sehingga bahkan hasil panjang ceritanya. Padahal Utbah itu sebenarnya sudah menerima Al-Quran, cuma belum Islam aja. Sebelum menuju perang Badar, Utbah itu datang ke Rasulullah, marah-marah, mencela sebagai mau bikin perpecahan itu lagi. Kenapa sudah selesai malah? Memang akhlak Rasulullah itu. Kalau kita mungkin sudah tak tahan, Rasulullah dengarkan sampai selesai itu marah-marah. Kemudian baru bacakan Al-Quran. Kemudian bukan mengatakan halan ini dari Tuhan ini. Nggak mungkin ya kamu bisa ngarang-ngarang saya sendirian ini, saya tinggal. Manusia nggak akan mungkin bisa
manusia yang Rasul mengajukan Rasul. Kalau Rasul lengkap, kenyangnya, hancurnya, Muhammad itu tidak di tangan tanda saya. Kan itu Rasulullah. Cuma dari Rasulullah kan berhasil berani membangun. Ya, tak pantas. Kebetulan mengotori, sampai memusuhi. Dia mundur banget. Mundur. Nama itu mundur. Dan kalau Rasulullah memenangkan memenangkan orang Tuhan di perang Badar, maka itu berdekat dari kami. Itu Utbah itu. Utbah bin Rabi'ah itu. Ya, bapaknya Hindu, Pak. Ya. Namun Abu Jahal itu bukan jahat, Pak. Pintar dia itu. Ya. Jahat itu kan tidak mau masuk Islam, tapi dia pintar cerdas. Kirim. Ya. Apa? Kaum pengantin perempuan yang paling indah kepada Utbah bin Rabi'ah. Karena ditulis surah Utbah, kamu tak pantas itu jadi laki-laki. Kamu pakaianmu dengan pakaian ini, kamu pengantin perempuan yang cantik ini. Kamu bagus sekali dari pengantin penaliran. Quraisy, Pak. Orang Quraisy dihina gitu, ya, dihina gitu. Langsung dia berangkat itu, bawa pasukan. Iya, ya. Di perang Badar, maju pertama perang Tanding itu. Ayo anaknya, ayo leh. Ayo nak, Utbah bin Rabi'ah. Kemudian ya, Utbah bin Rabi'ahnya melawan siapa? Hamzah bin Rabi'ah, mati langsung, Pak. Kan gitu. Ya. Kemudian walaupun akhirnya ya, dia bisa melukai lawannya, namun dia ditebas oleh Ali bin Abi Thalib, mati juga, Pak. Quraisy itu dihina, langsung muncul karang persimpangan. Ya. Masya Allah, padahal tadinya menerima Islam. Banyak hikmah, perang Badar itu banyak hikmah. Kenapa? Kok di lembah Badar? Nah, kemudian di situ ada 4 sumur mata air. Ya. Ketika itu Rasulullah ini di tempat bukit. Rasulullah ini di tempat bukit, Pak. Ya. Namun, ya, sahabat itu cerdas dan sopan. Karena kaumnya Nabi Musa, Allah gak ada sopannya. Hai Musa, mintakan kepada Tuhan juga. Coba bayangkan, kenapa bahasanya tidak mintakan kepada Tuhan kita? Gak sopan itu kepada Nabi itu. Kemelinting, Pak. Ya, gaji ya, Masya Allah. Tapi sahabat itu sopan semuanya. Ya Rasulullah, Rasul mengambil tempat ini, meletakkan pasukan di bukit ini, bukit Badar ini. Karena sekarang itu mas strategi kan memang perang itu lebih apa? Lebih memungkinkan untuk menang ketika di tempat yang tinggi, lebih mudah menyerang dan sulit bisa diserang. Jadi mudah-mudah ada. Mana ke atas itu sulit juga, lebih mudah ke bawah. Mana ke atas itu akurasinya, kena gravitasi, jeblok belum sampai, sulit. Masya Allah. Itu Rasulullah awalnya minum tempat yang ini. Kemudian sahabat ada yang mendengar Rasulullah, ya, ini dari wahyu Allah atau dari kita nanti. Sopan, Pak. Sahabat ini. Kalau Rasul menjawab dari Allah, kalau Allah tak akan protes, langsung berhenti, yakin. Ini menunjukkan, Pak, logika wahyu itu tingkat yang paling tinggi. Kita orang beriman harus mulai percaya, walaupun akal kita tidak sama. Ayat itu langsung dipercaya itu aja. Iya, Israel langsung percaya kita, Abu Bakar dengan pertama. Kalau kita yang bilang pertama itu bagaimana? Apa iya ya? Apa iya dari Israel? Insya Allah. Ya. Nah, maka ketika ada ayat langsung diterima. Sahabat seperti itu. Namun Rasul katakan ini dari pribadi dua sahabat. Kemudian para sahabat usulkan kita tempat Badar karena di sana ada 4 sumber, 4 sumber mata air. Nah ini dipakai untuk strategi.
Dilanjutkan nggak ya Pak? Hah? Dilanjutkan nggak? Tenang, dilanjutkan ini Pak. Tambah 5 menit berapa ya Pak? Ayo dilanjutkan. Setelah dibina cerdasnya masyarakat dan Rasulullah SAW. Di sana ada 4 sumur. Kemudian dibutuhkan kita dan kaum muslimin di sana. 4 mata air ini, yang pertama ditutup. Mungkin nggak sampai akal tadi mengada mata air nggak diambil manfaatnya, nggak diambil airnya, malah ditutup, dipateti. Ya, yang kedua ditutup lagi. Pikir kita ini, jadi jangan. Makanya orang cerdasnya itu akhirat itu ini Pak. Maka kita harus juga mengedukasi kecerdasan kita itu kecerdasan dan sebagaimana Rasulullah tunjukkan. Kemudian yang ketiga disisakan satu. Ya, airnya disisakan sedikit, hanya cukup beberapa orang. Kemudian yang keempat yang keempat digedet dikerok apa itu? Dikerok apa saja? Oh ya, dikerok ya kembali biar mengalir banyak mata air. Mata air sumur yang keempat. Dan mereka kan siapa baru tahu ternyata pasukan musyrikin ini. Saya sendiri pernah naik kapal pasir dicari pertama air. Nah, ini salah satu teman kita mau tugaskan suatu kemah apa itu yang dicari pertama. Nah, kalau kita kemah yang tidak ada air ya patuh. Tak tahan nanti anak-anak pulang semua kan. Air. Maka pasukan muslim wudhu ke apa? Sumur pertama ini. Nah, pasang patuh. Terus nyalain. Gitu kan. Harus. Tak benar-benar membayar puasa. Kemudian ke sumur kedua, rame-rame. Wah, keren juga. Coba dari pertama ke kedua itu stres enggak? Pertama itu kan harapan wah sumur seneng, kecewa, stres. Ya, kemudian kedua keren, stres keluarga. Iya kan? Stres keluarga Pak. Wah, puncaknya stres. Stresnya itu enggak 100%, 200%. Ketemu sumur ketiga cuma sedikit. Coba, pasukannya banyak, airnya sedikit. Dengan stresnya itu 200%. Kira-kira keroyokan berapa? Berebut, ya kan? Berebut. Nek berebut kita itu kemarin itu tak pakai sendok ya Mas ya? Iya kan? Itu kan? Pakai sendok, ya kan? Kalau mereka berebutkan pakai apa? Pakai pedang, pakai tombak. Masya Allah, kumur-kumur itu. Wah, kumur sebagainya. Ya kan? Nah, sumur yang keempat ini dijaga oleh pasukan Rasulullah untuk pasukan muslim, pasukan muslimin. Wah, belum lagi Allah turunkan hujan hikmah itu panjang sekali Pak. Kenapa Allah turunkan hujan? Di dalam Al-Anfal itu kan satu agama, maka Allah menetapkan tapak-tapak kalian. Dan di lembahnya itu pas kondisinya pasir Pak. Pasir kena air hujan di mana? Padat, mudah sehat, nggak stres kan? Tidur juga, wah memang kenyang tidurnya, ya kan? Ya. Tapi kita tempatnya bisnisnya orang kafir becek Pak, becek. Ya. Kemudian nggak ada air, tapi becek. Ya. Kemudian mereka malamnya itu suka pesta, musim kan? Terus perang. Kira-kira hitung-hitungan. Jadi ini ternyata proses Allah memberikan pertolongan. Karena 300 sekitar 300 perangan 1000. Makanya orang kafir muslim itu yakin banget. Cuma makanya setelah pesta dulu mereka apa? Asal mudah-mudahan ini memberikan inspirasi semangat bagi kita. Misalnya pernah membuat ketika kita belajar surah kita selalu termasuk surahnya itu bagaimana sih? Kalau surah ketika 10
Hijriah. Hikmahnya sangat luar biasa. Yang intinya jamaah, kalau 10 hari terakhir kalau kita baca sirah, kalau kita kaji, kita ada hikmah di sana. Ternyata 10 hari terakhir itu puncak. Puncak amal. Soalnya orang beriman. Dan 10 hari terakhir itu indikator, Pak. Indikator diterimanya amal kita. Gak ada Ramadan bahkan setahun yang lalu. Indikator diterimanya amal kita. Makanya kalau 10 hari terakhir, kok kita semakin rajin sholat tarawih, ya sampai tarawih terakhir tadi malam kita datang, insya Allah semoga amal kita terakhir kita sepanjang Ramadan diterima Allah. Nah itu tandanya karena apalah anak kita tak takut, semakin takut makanya semakin rajin beribadah. Takwa, taat kepada Allah. Taat itu apa sih, Pak? Amal sholat, maka puncaknya 10 hari terakhir itu dia akan lebih spesial. Jadi 10 awal istimewa, 10 kedua istimewa, 10 akhir itu tidak ada istimewa, tapi spesial, ya. Masya Allah. Satu, yang kedua sekaligus tanda kuatnya iman seseorang, tanda kuatnya iman seseorang. Dengan ladina amanu wa amilus sholihati. Banyak ayat seperti itu kan, Pak? Ya, dan sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Imannya enyeh. Kalau amal solehnya itu rendah, amal solehnya itu tak berkualitas. Jumlahnya sangat banyak, apalagi kualitasnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sebulan terakhir dan ini maksimalkan ini 3 ya, separuh hari ini. Orang yang kuat imannya, orang ini iman saya kuat, saya sholat malam, saya tilawah Al-Quran, saya sedekah, saya zakat fitri, saya itu kan. Karena ayat-ayat banyak sekali. Habis berbicara iman langsung disampaikan dengan wa'akum sholat, amal sholat. Yang tak katakan yang ini orang saya kuat imannya, saya berusaha untuk melakukan Al-Quran sekali lagi, walaupun awal dari surat Al-Baqarah. Harus terus semangat sampai nanti maghrib itu dapat berapa juz. Nah, kita tahu adalah kita tidur. Orang bisa. Itulah sama yang bermanfaat Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran. Ingat 10 hari terakhir adalah di antara indikator diterimanya amal soleh kita dan juga sekaligus menunjukkan kuatnya keimanan kita. Sehingga tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa la'alakum tattaqun. Kekurangan yang salah ulama subhanallah kita syafa'al anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai mic-nya udah nggak jelas. Makanya nanti soal depan harus ganti nanti power.